Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila rutin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin khususan summa ila ruh keluarga besar Masjid Jami Baitur Rahmah summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayihina wa liman haqqun alaina khususan summa ila hadrat Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa Ki Adlan Ali wa Ki Samsuri Badawi wa Ki Jubaidi Musli wa Ki Ishaq Latif wa jamil muslimina wal muslimat. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأول مقتهم يا رب بالصفا بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb. Kita baca talbiyah. Sekarang saudara-saudara kita banyak yang melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk kalak syarikalak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarikalak. Selagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda ni'mata lak wal mulk kalak syarikalak. Lagi labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Sa'idil Musibi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala liyudhila salasatan nafarin fil hajjil wahidatil jannah al-musibiha al-munaffidhu laha wal hajju anhu wal umratu kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah, segenap kaum bapak, kaum ibu, pengajian malam minggu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah anugerahkan kita rezeki yang barokah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, pada saat ini saudara-saudara kita di Indonesia yang Allah perkenankan sebagian saudara kita pada saat ini melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga sebelum kita kembali kepada Allah, Allah perkenankan kita bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjidin Nabawi, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Baik itu melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu qudwah buat kita, contoh buat kita. Nabi Muhammad itu tinggalnya di kota Madinah. Nabi Muhammad itu selama seumur hidupnya melaksanakan ibadah haji cuma 1 kali. Nabi Muhammad itu kalau beliau melaksanakan ibadah haji setiap tahun bisa, tapi Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya satu kali. Makanya umatnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya hanya satu kali. Walaupun hartanya banyak, kesempatan ada, maka jangan melaksanakan ibadah haji berkali-kali. Jangan berkali-kali. Bagaimana contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selama seumur hidupnya melaksanakan umroh hanya 3 kali. Hanya tiga kali. Enggak berkali-kali Nabi Muhammad. Padahal kalau tiap bulan Nabi Muhammad melaksanakan umroh dari Madinah menuju Makkah, Nabi Muhammad bisa. Tapi Nabi Muhammad memberikan contoh kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad itu hanya melaksanakan ibadah umroh selama seumur hidupnya 63 tahun beliau dipanggil oleh Allah, beliau hanya melaksanakan ibadah umroh sebanyak tiga kali, nggak lebih dari itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji bagaimana caranya agar kita yang usianya sudah sepuh, yang usianya sudah 80 tahun, menurut hitungan kita barangkali sudah tidak ada kesempatan untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Karena waiting listnya, masa tunggunya cukup lama. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ya, lama sekarang. Karena sakingnya orang Indonesia itu antusias, cinta, ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji.
Ibadah haji itu merupakan kewajiban, tapi dibatasi oleh Allah, manistato'a ilaihi, bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji, yang mampu berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau sholat, seluruh umat Nabi Muhammad wajib melaksanakan ibadah sholat. Perintahnya sholat itu berdiri, nggak mampu berdiri disuruh duduk, nggak mampu duduk disuruh tiduran, nggak mampu tiduran disuruh pakai isyarat, pakai gerak. Ya kalau nggak mampu pakai gerak disuruh pakai hati. Itulah saking wajibnya sholat. Tapi kalau ibadah haji itu hanya yang mampu. Yang pertama, mampu hartanya, ada punya harta. Yang kedua, harus sehat. Ya, duitnya ada, hartanya ada, nggak sehat, bisa nggak pergi haji? Nggak bisa. Dia harus ada hartanya, ada sehatnya. Yang ketiga, harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau rekreasi nggak pakai ilmu, jalan aja. Tapi kalau ibadah haji, ada yang namanya pakai ilmu. Adab ketika kita bepergian jauh, ada yang namanya sholat safar, sholat bepergian. Sholat bepergian itu syaratnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Orang Pondok Cabe mau jalan-jalan, mau ziarah ke makam Wali Songo, boleh gak dia melaksanakan sholat safar? Boleh, silakan. Apalagi melaksanakan yang namanya ibadah haji atau ibadah umroh. Itu sholatnya 2 rakaat. Boleh dilakukan di rumah, boleh juga di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola. Usolli sunnatas safar rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, sunnatan lillahi ta'ala. Jadi hukum sholat safar, sholat bepergian untuk ibadah, itu hukumnya sunnah 2 rakaat. Setelah Al-Fatihah, terserah jamaah sekalian yang mau dibaca apa. Nah, ketika mau safar, mau bepergian itu, kita doa minta selamat, minta sehat, minta supaya ibadah haji kita, ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usia kita sudah sepuh, usia kita sudah lanjut usia, kita masih ingin mendapatkan pahala ibadah haji yang mabrur, pahala umroh yang diterima, ini banyak amaliyah yang dapat kita lakukan. Bersumber dari Nabi, dari sahabat Sa'id Al-Musib, Nabi berpesan, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha liyudkhila salasatin nafarin fil jannatil wahidal jannah. Sesungguhnya liyudkhila, Allah akan memasukkan 3 golongan dari umat Nabi di dalam sorga, orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang itu nggak haji, orang itu nggak umroh, tapi bisa dikumpulkan di dalam sorganya Allah bersama orang yang haji, bersama orang yang umroh. Ibadah itu, jamaah sekalian, itu kan al-hajjul mabrur laisal jazaun illa jannah. Nggak ada balasan haji yang mabrur melainkan surga. Nah, syaratnya yang pertama nih, orang yang dibahas biasanya haji aja dulu. Nah, padahal hadis sebelumnya ada itu sambungannya. Al-jum'atu bainal jum'ati kafaratun. Jumat yang ini menuju Jumat berikutnya merupakan ampunan dosa. Jadi orang laki-laki itu ketika hari Jumat, dia semangat untuk ibadah sholat Jumat, mandi sholat sunnah di hari Jumat. Maka apabila dia melakukan sunnahnya,
melakukan kewajiban sholat Jumat, antara Jumat yang ini dengan Jumat yang satu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu haji mabrur, umroh yang diterima, syarat pertamanya orang itu harus istiqomah Jumatannya orang laki. Ya, sholat Jumat enggak, sholatnya juga bentang-bentong, tahu-tahu pergi haji. Ya kalau pergi haji sebelumnya tobat, ini ada kalanya biar dipanggil Pak Haji atau dipanggil Mas Haji, udahlah aku punya uang, aku store ONH plus. Yang tahun ini nyetor, tahun ini juga berangkat 250 juta. Dia pergi haji, tapi nggak ibadah sholat, nggak diterima itu hajinya. Ibadah hajinya nggak mabrur, cuman sebatas rekreasi. Jadi yang pertama, seorang itu akan dosanya diampuni oleh Allah. Yang pertama, orang tersebut laki-laki melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Ini orang laki-laki. Kita kaum laki-laki, Bapak sekalian yang saya muliakan, melaksanakan sholat Jumat itu bukan sholatnya saja yang 2 rakaat yang merupakan wajib, tapi mendengarkan khutbah. Itu bagian daripada sholat Jumat. Jangan, saya nanti aja lah, nggak usah dengarkan khutbah. Nanti aja pas mau qomat saya baru jalan. Ya, berarti sholatnya kurang. Maka harus sempurnakan dengan apa? Dengan sholat zuhur. Karena dia meninggalkan bagian daripada sholat Jumat. Bagian daripada sholat Jumat adalah mendengarkan khutbah yang pertama. Yang kedua, yang merupakan bagian pengampun dosa kita dari Allah, al-umratu bainal umrati kafaratun. Umroh yang ini dengan umroh berikutnya akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rezeki, silakan umroh sekali, 2 kali, 3 kali, paling banyak 3 kali. Jangan punya duit banyak, punya kesempatan ada, tahun bisa 3 kali umroh. Buat umroh, pahalanya karena umroh itu ampunan dosa dari Allah. Tapi ada yang pahalanya akan baik juga kita lakukan kalau kita sudah umroh sampai 3 kali. Nanti dijelaskan di dalam hadis ini. Yang ketiga, al-hajjul mabrur laisal jazaun illal jannah. Nggak ada balasan haji yang mabrur melainkan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagaimana mengenal tetangga kita, saudara kita yang umrohnya mabrur, yang hajinya mabrur, ketika pulang ke tanah air, ke tempat di mana dia tinggal, itu ibadahnya lebih baik dari sebelum dia haji, dari sebelum dia umroh. Yang dulu sama saudara kurang kenal, pas pulang umroh, pas pulang haji tambah kenal, tambah baik. Yang dulu sama tetangga bahasanya rada kurang santun, pas pulang haji, pas pulang umroh bahasanya santun. Berarti ini umrohnya, hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang haji, orang yang umroh itu diterima atau tidaknya dari ibadahnya apabila kesehariannya lebih baik dari sebelum dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi dilihat dari kesehariannya. Kalau sehariannya setelah pulang dia baik, ibadahnya tambah rajin, sama tetangga peduli, sama keluarga sayang, berarti umrohnya, hajinya mabrur. Nah kita yang usianya sudah 70 tahun, 80 tahun, nggak sempat pergi haji, tapi ingin mendapatkan pahala ibadah haji dengan sempurna, yang pertama Nabi pesankan, al-musibiha, yaitu senantiasa berwasiat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kita punya anak, kita punya cucu. Ketika anak kita masih kecil, barangkali kelas 2, kelas 3, atau SD lah, kita ngomong sama anak kita,
Nah, nanti kalau kamu sudah besar, sudah kerja, sudah besar, sudah kerja, nanti jangan lupa ya, rezekinya dipakai buat umroh, rezekinya dipakai untuk ONH, haji. Pesankan sama anak, pesankan sama cucu. Ya, kita pesan-pesan sama yang baik sama cucu kita. Ketika anak kita, cucu kita sudah dewasa, anak kita sudah besar, dia ingat pesan ayahnya, dia ingat pesan kakeknya. Dulu waktu saya SD, kakek saya ngomong, nanti katanya kalau saya udah gede, udah dewasa, punya duit, disuruh naik haji, disuruh pergi umroh. Maka anak itu ingat pesan kakeknya, ingat pesan ayahnya, dia menyetorkan ONH, dia pergi umroh. Si kakeknya, orang tuanya sudah almarhum, yang belum pernah haji, anaknya hajinya haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Maka seorang kakek, seorang nenek yang memesankan cucunya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka kakeknya pun dapat pahala yang sama. Jadi kita orang tua yang punya anak, punya cucu, ya selalu ngomong yang baik-baik. Bu, doa ibu itu lebih makbul, lebih cepat ketimbang doa bapak. Makanya kalau sama anak, ibu-ibu itu ngomonglah yang baik, ngomonglah yang bagus, supaya apa yang keluar dari lisan kita bagian daripada doa kita kepada Allah. Doa kita kepada Allah. Pernah saya sampaikan di kesempatan majlis taklim kita di sini, Masjid Ar-Rahmah, Baitur Rahmah. Dulu ada yang namanya imam besar Masjidil Haram, namanya Imam Sudes. Ini saya pernah cerita. Imam Sudes itu waktu kecil nakal, beling, ya, nakal beling. Tapi orang tuanya, ibunya cinta sama orang baik, sayang sama orang soleh. Satu ketika ibunya ingin menjamu makan imam Masjidil Haram, ustadz-ustadz yang ngajar di Masjidil Haram, ibunya masak masakan yang terbaik. Barangkali kalau orang kita masak gulai, masak rendang, masak rawon, itu disiapkan. Tamu-tamu diundang oleh ibunya, Sudes kecil pada saat itu diundang ke rumah untuk makan. Nah, pas tamunya datang ke rumah untuk makan, makanan udah disiapkan oleh ibunya menyambut kedatangan tamu. Si Sudes kecil barangkali kelas 3 atau kelas 2 lah, sedang nakalnya tuh anak, ya. Nah, pada saat itu si Sudes kecil main pasir, ya, main pasir. Ketika sampai di rumah, itu makanan sudah disiapkan menyambut datangnya para ulama, menyambut datangnya para tamu. Imam Sudes kecil ini yang tadi main pasir, yang tadi tangannya ada pasir, itu yang namanya rawon, yang namanya opor, yang namanya rendang dikasih pasir sama Imam Sudes. Kira-kira menurut ibu nakal nggak nih anak? Nakal apa bandel? Kalau kata orang Jawa beling, kalau kata orang Jawa kelewat nakal, ya. Kalau nakal biasa, makanan itu barangkali buat tamu dimakan sama anak kita. Ini dikasih pasir. Tapi ibunya orang yang soleh, ibunya orang yang baik. Ketika makanan itu diauri pasar oleh Sudes kecil, apa doa ibunya? Nak, sambil marah, nanti kalau kamu besar, kamu sudah dewasa, nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Itu doanya. Padahal lagi kesel, lagi marah. Keluar dari mulut ibunya, nah nanti kalau kamu dewasa, kamu sudah dewasa, kamu nanti jadi imam besar Masjidil Haram. Maka ketika kita haji, ketika kita umroh, ada imam yang bacaannya sangat sejuk, ada imam yang bacanya sangat bagus di Masjidil Haram, namanya Imam
sudes. Ini doa ibu dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang kakek, hendaknya apa yang keluar dari lisan kita, keluar dari seorang ibu, seorang ayah kepada anak, kepada cucu, hendaknya bersifat doa. Apapun yang kurang buruk, yang kurang baik dari anak kita, dari cucu kita, jangan sekali-kali kalimat yang nggak baik. Keluarlah dari mulut kita kalimat yang baik supaya jadi doa. Ibu kalau marah pernah nggak bu sama anak bu? Sering nggak bu? Sering. Kalau marah kalimat yang keluar dari mulut ibu baik apa buruk? Ibu, oh tergantung. Nah sekarang udah tahu bu ya, mulut ibu itu tajam. Doa ibu itu tajam di hadapan Allah, maka keluarlah dari lisan ibu yang baik-baik supaya anaknya, supaya cucunya jadi orang baik. Yang pertama, kalau kita punya anak, punya cucu, kita sudah usia sudah lanjut, pesankan sama anak kita, pesankan sama cucu kita untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ketika anak kita, ketika cucu kita memperoleh haji yang diterima, kita pun yang sudah kembali kepada Allah akan mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang dilakukan oleh anak cucu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang termasuk akan dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama para haji dan umroh yang makbul. Yang kedua, al-munaffidulaha, orang yang seneng, orang yang cinta sama orang yang pergi haji dan umroh. Ibu, bapak, haji dan umroh itu bukan milik orang kaya, tapi milik hamba Allah yang memenuhi undangan Allah. Kita yang biasa ekonomi kita, barangkali menurut kita pas-pasan, kita nggak punya rezeki untuk sana, kuatkan doa, minta sama Allah agar Allah perkenankan kita bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Al-munaffidhu, orang yang senang, orang yang cinta sama orang pergi haji dan umroh. Kalau di kapling, masyarakat kita ada yang pergi umroh, kita diundang selamatan. Ada nggak kalau orang pergi umroh di sini diundang selamatan? Iya, diundang selamatan. Kita datang nggak? Datang, seneng nggak? Seneng. Selain kita seneng sama orang yang pergi haji, sama orang yang pergi umroh, ibu, bapak sekalian, titipkan sebagian rezeki kita untuk orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh. Kalau bahasanya, kalau bahasa kita mah kondangan lah, ya. Ikutkan rezeki kita. Bahasanya apa? Ketika kita sedekah sama orang yang haji dan umroh, kita niatkan sedekah, ya Allah, niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya yang dibawa oleh saudara saya untuk ibadah haji dan umroh, ya Allah, izinkan saya juga bisa haji dan umroh. Niat dalam hati, ya, sambil sedekah. Wah, itu sedekah makanan, mau sedekah itu materi berupa duit. Untuk orang yang haji atau umroh ketika walimatus safar, niatkan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan saya ini bisa pergi haji, bisa pergi umroh, ya. Baik itu kita mengeluarkan duit ataupun makanan yang kita sumbangkan bagi saudara kita yang melaksanakan walimatus safar. Peringatan walimatus safar itu cuman ada di Indonesia. Di Indonesia pun nggak semua orang ngadain. Kalau orang-orang komplek atau orang-orang ini pergi haji, ya berangkat aja sama keluarganya. Berangkat aja dengan rombongannya. Tapi kalau kita di kampung, sebelum pergi umroh, sebelum pergi haji, ngundang tetangga, ngundang saudara, mau pergi haji, pergi umroh, saling maaf memaafkan,
saling meridoi, saling meridoi di antara kita. Itu yang ada cuma di Indonesia, di luar negeri nggak ada, yang ada cuma di Indonesia, namanya walimatus safar. Masih ingat nggak jamaah sekalian? Sering saya sampaikan ketika memasuki Dzulqa'dah Dzulhijjah, saya kasih amalan itu, diamalkan nggak ya? Yang sholawat buat pergi haji, pergi umroh. Masih ingat nggak? Ibu, bapak masih ingat nggak? Ingat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Ingat? Bapak ingat nggak? Insya Allah lupa. Kalau diingetin insya Allah ingat. Iya. Ini kita yang keadaan kita pas-pasan, kita pengen pergi haji, kita pengen pergi umroh, baca sholawat ini. Karena Allah itu sifatnya adalah Ar-Razzaq. Allah itu yang memberi rezeki. Muhammadul Qasim, Nabi Muhammad yang ngatur rezeki. Iya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu yang memudahkan hajat kita kepada Allah. Doa kita agar dikabul oleh Allah, sering-seringlah sebut nama Nabi Muhammad dengan sholawat. Ada sholawat yang namanya sholat buat pergi haji, pergi umroh, itu sholawat yang tadi. Ada sholawat yang namanya sholawat untuk obat, yang namanya sholawat tibil qulub. Ada sholawat untuk dijauhkan dari bencana, namanya sholawat asgil. Jadi kita itu harus memperbanyak sholawat kepada Nabi. Karena ibadah yang termudah adalah ibadah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dalam keadaan khusyuk silakan. Dalam keadaan sambil ngobrol baca sholawat silakan. Pakai musik juga silakan. Itulah sholawat. Beribadah dengan lisan, menyebut nama Nabi Muhammad, tapi mendatangkan kemudahan urusan kita, rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama. Ini diamalkan Bapak Ibu sekalian, minimal sehari habis sholat 3 kali, syukur-syukur tiap 5 waktu. Enggak bisa 5 waktu, ya sekali lah dalam sehari. Nggak bisa tiap hari, minimal seminggu sekali selawat ini dibaca, ya. Supaya apa? Supaya Allah kasih mudah kita bisa haji, bisa umroh, dikasih mudah rezeki oleh Allah buat ibadah haji atau umroh. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan analu biha
ziyarata haramika wa haramihi sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau diamalkan, ingat nggak lupa. Minimal sehari, minimal banget sekali dah. Syukur-syukur 5 waktu supaya Allah kasih cepet jalan dari mana kek. Yang penting Allah izinkan kita dengan jalan yang baik bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Ada menurut pandangan kita orang, menurut hitungan kita dia nggak mampu untuk haji, nggak mampu untuk umroh, kerjanya cuma motong rumput di komplek, di perumahan. Tahu-tahu bosnya baik, dikasih ongkos buat umroh, dikasih uang buat haji. Ini namanya kan kehendak Allah. Dengan apa? Kita dengan doa, dengan ikhtiar, ya, dengan ikhtiar supaya Allah kasih jalan bisa haji, bisa umroh. Perkuat doa, perkuat dengan doa, yaitu dengan membaca sholawat. Jadi yang kedua, yang Allah akan kumpulkan bersama orang yang haji dan umroh makbul, yang kedua yaitu orang yang senang, orang yang bahagia ketika ada saudaranya pergi haji atau pergi umroh. Dia datang memenuhi undangan walimatus safar, dia datang mengembirakan. Ada sebagian rezekinya yang dia titipkan untuk saudaranya yang pergi haji dan umroh. Ini yang ketiga, ini hanya khusus orang yang punya duit. Yang ketiga nih, yang Allah akan kumpulkan bersama para haji dan umroh yang makbul dalam surga. Yang ketiga ini khusus orang yang punya duit. Wal hajju anhu wal umratu kadzalik, yaitu orang yang memberi biaya, yang ngasih ongkos buat orang yang pergi haji dan umroh. Kita barangkali udah haji sekali, 2 tahun berikutnya mau pergi haji lagi, jangan kita pergi haji, kasih kita punya adik, kasih kita punya saudara, kasih kita punya ponakan. Atau pimpinan, udah umroh 3 kali pimpinan kita, punya anak buah di kantor, punya anak buah di masyarakat yang membantu dia, kasih ONH-nya. Maka ketika anak buahnya, saudaranya memperoleh pahala haji dan umroh yang makbul, maka dia yang memberikan ONH, ongkos naik hajinya, atau ongkos untuk pergi umrohnya, dia dapat pahala yang sama, dimasukkan ke dalam surga bersama orang yang haji mabrur. Jamaah sekalian, ada orang mau pergi haji, udah siap-siap mau nyetor. Ini keterangan ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Udah siap-siap mau nyetor pergi haji. Tahu-tahu ketika dia mau nyetor ONH, ongkos haji, ada saudaranya yang sakit. Hatinya udah kuat mau pergi haji tahun ini. Saya mau pergi haji, punya duit, saya mau pergi haji untuk tahun ini. Tahu-tahu ada saudara yang sakit. Dia nggak berangkat pergi haji, nggak jadi pergi haji. Duitnya dikasih saudaranya untuk berobat, untuk biaya pengobatan. Maka di dalam satu cerita tersebut, orang tersebut dia sudah mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kenapa? Karena dia sudah berbagi kebaikan. Karena pergi haji itu bagi yang mampu. Kalau kita ada duit, ada rezeki, udah haji sekali, pengen haji lagi yang kedua kali, tahu-tahu ada saudara sakit, tetangga sakit, nggak usah pergi haji, nggak usah pergi umroh, cukup duitnya dikasih buat biaya berobat. Atau zaman sekarang itu kita punya keponakan yang butuh biaya pendidikan, kuliah. Ya, kita pergi haji 30 juta. Ponakan kita butuh biaya selama 4 tahun dia kuliah 4 juta. Kita udah pergi umroh 3 kali. Udah duitnya tasarrufkan. Gunakan untuk ponakan kita, untuk saudara kita, untuk biaya pendidikan.
maka kita pun akan mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar untuk biaya pendidikan. Syaratnya kalau kita sudah haji 1 kali, kalau kita sudah pernah umroh tiga kali. Jadi segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau kita sudah haji dan umroh, kita niatkan itu kita tasarrufkan untuk kegiatan lain, maka pahalanya kita tetap dapat. Yang terpenting kita pernah haji, pernah umroh tiga kali. Jadi yang ketiga yang akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan sempurna, yaitu apabila seseorang memberikan ongkos untuk saudaranya, untuk bawahannya pergi haji dan umroh. Yang terpenting dia pernah haji 1 kali, dia pernah umroh tiga kali. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah panjangkan usia kita, Allah berkahkan rezeki kita, sehingga kita semua bisa ibadah umroh, bisa ibadah haji. Jangan berpikir gini, Ibu, umur saya udah 70 tahun, baru punya duit di usia 70 tahun, mau pergi haji, nyetor aja udah nyetor. ONH pergi haji, yaitu berapa? 49 juta ya? 50 ya? Kan pokoknya paling 25 juta, 25 juta 500, pokoknya nyetor aja dulu. Nyetor saja, sambil banyakin doa, minta sama Allah supaya Allah cepetin kita bisa pergi haji. Biasanya kalau orang usia sudah lanjut, sudah lansia, itu dicepatkan, nggak menurut antrian yang umum. Iya, karena usianya sudah lewat. Nah, kalau kita pada saat ini punya duit 25 juta atau 26 juta, usianya sudah sepuh, udah 65 tahun, 70 tahun, tapi pengen pergi haji, udah nyetor aja ONH-nya. Mudah-mudahan Allah masih izinkan bisa haji sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain nyetor ONH plus, selain nyetor ONH, udah perbanyak doa dengan sholawat. Mudah-mudahan sholawat itu memudahkan kita bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Amin ya rabbal alamin. Semoga kaji kita pada saat ini berkenaan dengan haji dan umroh. Mudah-mudahan kita mengangkat giroh kita, mengangkat semangat kita untuk bisa haji, bisa umroh. Nggak pernah ada cerita saudara kita yang pergi haji, pergi umroh kapok. Ada nggak orang kapling yang pernah umroh kapok? Nggak ada, padahal di sana di Mekah itu panas. Ya, di Madinah kalau malam dingin. Kalau kita di Indonesia, di Pondok Cabe, di Jawa, panasnya nggak terlalu, dinginnya juga nggak terlalu. Tapi kalau di Mekah, dinginnya panasnya luar biasa. Tapi dinginnya di Madinah juga luar biasa. Tapi nggak pernah ada orang yang kapok melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Pasti ingin balik lagi. Kenapa? Karena di sana dimakamkannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Mudah-mudahan kita semangat dengan doa, semangat usaha, niatkan yang kuat supaya kita bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya kaji kita pada malam hari ini berkenaan dengan ibadah haji dan umroh. Semoga kita semua dengan doa kita sebelum kita kembali kepada Allah diperkenankan bisa haji, bisa umroh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya dzal jalali wal ikram. Sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamda syakirin hamda naimin amal wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim ya azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaat, ada barokahnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.